Hai guys, di video kali ini saya akan update lagi soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, dan ada juga berita besar dari perusahaan besar Samsung yang berencana untuk melaunching exchange-nya di tahun 2023. Kita akan lihat juga informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana masih berada di pola yang sama seperti video kemarin, di mana saya menjelaskan bahwa kita masih berada di dalam range yang sama. Ini masih di dalam pola bear flag-nya, tidak ada kepastian apakah dia akan ke atas atau ke bawah, tapi cenderungnya adalah untuk ke bawah, karena ini adalah bear flag, jadi cenderungnya itu dia akan bisa ke bawah. Dan kemana saja targetnya, itu dia bisa ke 1,272-nya, kemudian ke 1,618-nya itu di harga 20 ribuan. Dan itu merupakan target-targetnya, bisa juga ke daerah yang lebih rendah lagi, di mana kalau misalnya kita membuka parallel channel daripada pola besarnya ini, maka kita akan mendapatkan bahwa harga daripada Bitcoin tersebut itu memiliki support di daerah parallel channel bawahnya ini, di harga ini ya teman-teman. Jadi di sekitar harga 20 ribuan, kalau kita lihat 20 ribuan juga. Jadi itu adalah supportnya untuk parallel channel di bawah ini. Kemudian kalau kita lihat untuk 50-day moving average-nya itu menjadi resistance buat harga Bitcoin, karena ketika dia misalnya breakout ke atas, maka dia akan tertahan di sini 22.400-an di situ. Dan kita akan lihat untuk time frame yang lebih rendahnya lagi, di time frame 4 jam, masih sama berada di daerah ini saja. RSI berada di atas 50, dia pas di 50, jadi hanya sideways di sini saja. Kemungkinan besar akan menunggu berita data inflasi yang akan muncul malam hari ini, baru akan muncul volatility yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Jadi sama seperti kemarin, ini masih di range ini saja, ini menjadi batas atasnya, ini menjadi batas bawahnya, tidak ada hal-hal yang spesial yang terjadi. Oke, dan kalau kita lihat dari informasi mengenai ekonomi dunia adalah di mana mulai banyak negara-negara yang meninggalkan sistem pembayaran SWIFT yang berpusatkan pada mata uang dolar, dan contohnya adalah negara seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Argentina, dan Iran itu apply untuk join BRICS bersama dengan Rusia, China, dan lain-lain. BRICS sudah memiliki 40% populasi dunia dan lebih dari 25% daripada GDP dunia. Member-member seperti ini akan memberikan atau menambah penguasaan terhadap minyak dan produksi makanan ya. Sebuah penguasa dunia yang baru, atau ini maksudnya tatanan dunia yang baru itu muncul, dan ini bakal tidak dipimpin oleh Amerika Serikat karena mereka tidak menggunakan mata uang dolar. Mereka mungkin akan menggunakan mata uang yang mereka tentukan sendiri berdasarkan konsensus voting mereka, dan ini akan melemahkan posisi Amerika Serikat di sini karena semakin banyak orang yang tidak menggunakan mata uang dolar. DXY itu bisa turun. DXY bisa turun kalau ketika hal ini terjadi, dan DXY juga sekarang posisinya lagi di atas-atas. Jadi kemungkinan besar mungkin akhir tahun ini atau tahun depan itu bisa play out kalau DXY itu melemah karena adanya narasi ini juga. Mulai banyak negara yang melakukan kerjasama di dalam BRICS ini agar tidak dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan ini bisa juga memberikan dampak negatif kepada ekonomi Amerika Serikat. Inflasi yang tinggi itu bisa terjadi karena dolar-dolar yang selama ini berada di negara-negara
di luar Amerika Serikat itu akan kembali ke Amerika Serikat karena tidak diperlukan lagi, dan supply mata uang dolar di Amerika Serikat itu bisa sangat jauh bertambah, dan ini bisa menyebabkan inflasi harga di Amerika Serikat. Eropa sudah mengalaminya, terjadi kenaikan harga energi yang gila-gilaan, berapa persen, 400% atau 1000% dalam waktu yang cukup dekat ini, dalam waktu beberapa bulan kalau tidak salah, dan ini jelas-jelas sangat meresahkan penduduk di sana dan ekonomi di sana. Sangat tidak baik. Kita masih beruntung inflasi di kita tidak setinggi mereka, meskipun sekarang sudah terjadi inflasi dalam progres. Harga minyak mulai naik, harga-harga yang lain juga mulai naik. Itu tidak baik sebenarnya, tetapi kita masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya teman-teman. Oke. Dan ini ada berita besar di dunia kripto, di mana Samsung berencana untuk melaunching exchange kriptonya di tahun 2023. Samsung Securities ini tahun depan mereka mau melaunching exchange kripto. Tapi bukan hanya mereka saja, ada 6 perusahaan besar Korea Utara juga akan deal dalam securities yang akan melaunching exchange mereka sendiri ya. Korea Selatan telah menjadi lebih pro kripto karena presiden yang terpilih itu dia pro kripto. Jadi pernah saya tuturkan juga di video sebelumnya, di mana ini sangat bullish sekali di Korea Utara karena semakin banyak orang yang menggunakan kripto dan pemerintahnya juga pro dengan kripto. Kalau kita lihat 6 perusahaan besar tersebut itu, salah satunya adalah Mirai Asset Securities juga akan berencana. Jadi tahun 2023 itu bisa menjadi tahun yang bullish untuk Bitcoin dan kawan-kawan ya teman-teman. Oke. Ini kalau kita lihat, perusahaan Samsung ini telah mengembangkan fungsi walletnya di smartphone Galaxy-nya, itu bisa menyimpan koin-koin kripto. Jadi nanti HP-HP Samsung itu bakal bisa simpan koin melalui wallet yang mereka buat di smartphone mereka, dan Samsung TV yang bisa, bahkan ini hebatnya lagi, bisa mensupport NFT, non-fungible tokens, luar biasa sekali, dan juga untuk blockchain Cardano, ada kaitannya dengan Cardano, jadi bullish buat Cardano ya teman-teman. Media lokal juga mengklaim bahwa exchange masa depan mereka itu akan berfokus kepada token security. Tahun lalu mereka mencoba untuk melaunching platform trading untuk aset-aset seperti ini, tetapi tidak berhasil karena mereka kurang orang-orang yang profesional di dalamnya. Oke. Tetapi mereka tetap harus berhati-hati karena ini ada kasus seperti yang kita ketahui, ekosistem Terra, Luna, dan melihat Do Kwon juga ini, dia lahir di Korea Utara, yang sedang diinvestigasi oleh agen-agen lokalnya. Jadi government-nya atau pemerintahnya itu harus turun tangan juga menangani hal ini, dan juga lebih berhati-hati untuk exchange yang akan di-launching ke depannya. Jadi menurut saya berita ini sangat bullish sekali untuk Bitcoin dan kripto. Kita akan expect di 2023 itu menurut saya ini akan jadi tahun yang bagus buat kripto. Tahun 2022 tahun yang buruk buat kripto sekarang, penurunan dan lagi masa akumulasi, masa-masa yang boring, tidak terlalu menarik untuk kripto, tetapi tahun depan bisa menjadi katalis buat Bitcoin. Dan ini akan ada yang namanya berita daripada Core Inflation PCE yang akan muncul nanti jam 7 malam, 7.30. Itu akan mengumumkan inflasi untuk bulan Juli, di mana
forecast-nya itu adalah 4,7%, kita akan lihat berapa ininya. Kalau misalnya itu lebih turun atau lebih rendah dibandingkan dengan 4,8%, maka ini akan cenderung untuk bullish buat Bitcoin. Kalau misalnya naik dibandingkan dengan bulan lalu 4,8%, maka dia akan cenderung untuk bearish. Jadi itu gampangnya kita berpikir seperti itu. Kalau misalnya dia turun, inflasinya berarti inflasi sudah memuncak dan sudah mulai menurun. Dan ketika dia ini mulai naik lagi, berarti inflasi belum memuncak. Dan itu tidak baik untuk Bitcoin dan aset yang risky lainnya seperti saham juga. Jadi kita akan pantau jam 7.30 itu akan volatile untuk Bitcoin. Di sini dia akan kemungkinan besar bisa akan terjadi breakout ke atas atau ke bawah. Itu kita belum tahu karena harus tergantung daripada hasil beritanya tersebut itu. Jadi tapi nanti malam pasti akan ada kepastian dia akan ke atas atau ke bawah ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.